Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faru Ramadhani dari Fakultas Hukum UNS sebagai Ketua Tim. Saya Hanif Aulanuntas dari Fakultas Hukum UNS sebagai anggota. Saya Muhammad Faisal Fahmi dari Fakultas Teknik UNS sebagai anggota. Dan dosen pembimbing kami, Dr. Muhammad Rustamaji, SH.MH. Kami dari tim PKMKC 2020 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu transformasi sampah plastik menjadi BBM sintetis melalui rancang bangun alat berbasis metode destilasi bertenaga panel surya ramah lingkungan. Dilansir dari indonesia.co.id, Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sementara itu, sampah plastik yang dibuang ke lingkungan mencapai 10 miliar lembar per tahun, atau 85.000 ton sampah plastik dibuang ke lingkungan. Hal tersebut akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Yang pertama, mencemari tanah dan air tanah. Sampah plastik yang dibuang ke lingkungan dan terpendam di tanah akan sulit untuk terurai, sehingga sampah plastik yang berinteraksi langsung dengan air tanah akan mempengaruhi kualitas air tanah menjadi buruk. Yang selanjutnya akan mencemari udara. Sampah plastik yang dibakar pada udara terbuka akan menyebabkan udara tercemar karena pelepasan zat kimia beracun di udara secara langsung. Dari hal tersebut, kita dapat mengambil langkah alternatif untuk menanggulanginya. Yang pertama adalah menggunakan tas belanja sendiri saat berbelanja di swalayan, pasar, supermarket, atau tempat belanja lainnya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan kemasan kantong plastik yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, memilah sampah plastik dengan sampah lainnya. Yang selanjutnya dapat disetorkan pada bank sampah terdekat. Yang terakhir, mendaur ulang sampah plastik. Salah satu caranya dengan membuat kerajinan tangan. Dari solusi di atas, tim menemukan ide untuk memaksimalkan proses pendaur ulangan sampah plastik dengan cara mengubahnya menjadi BBM sintetis menggunakan alat yang kami rancang yang berbasis metode destilasi bertenaga panel surya yang ramah lingkungan, dan kami memberi nama alat tersebut Aplas Jadul, alat pengubah sampah plastik jadi fuel. Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Fahmi. Prinsip kerja alat ini cukup sederhana. Panas yang digunakan untuk melelehkan plastik diperoleh dari kawat nikelin yang terletak pada gipsum. Energi matahari akan ditangkap oleh panel surya 200 watt power. Kemudian diteruskan ke charge controller 30 ampere yang berfungsi untuk mengatur arus pengisian baterai agar menghindari overcharging dan overvoltage. Selain itu, fungsinya untuk mengatur arus yang dibebaskan dari baterai agar baterai tidak full discharge dan overloading. Fungsi lain yaitu sebagai monitoring temperatur baterai. Setelah itu, energi diteruskan menuju Deep Cycle Gel Battery Solar Panel 12 volt yang berfungsi untuk menyimpan energi dari solar panel. Selanjutnya, dari baterai, energi listrik akan dialirkan menuju ke inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus listrik searah DC menjadi arus listrik bolak-balik AC. Dari inverter akan dibagi menjadi dua output. Yang pertama, listrik akan dialirkan menuju ke modul speed controller yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus yang mengalir pada kawat nikelin. Yang kedua, arus akan dialirkan menuju ke pompa. Aplas Jadul menggunakan proses pirolisis. Pirolisis adalah dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Dalam prosesnya, sampah plastik yang telah dimasukkan ke dalam tong akan dipanaskan menggunakan kawat nikelin. Plastik yang dipanaskan akan menguap, kemudian uap tersebut akan mengalir melalui pipa. Di dalam pipa akan terjadi proses kondensasi, di mana uap hasil pemanasan sampah plastik akan berubah menjadi bahan bakar minyak dikarenakan adanya air yang mengalir mendinginkan uap tersebut. Setelah melalui proses kondensasi, bahan bakar minyak tersebut akan ditampung dalam wadah. dampak keberadaan mesin Aplas Jadul. Dengan terrealisasinya mesin ini, maka akan timbul dampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dampak positif bagi lingkungan. Pertama, mesin kami tidak menimbulkan polusi udara sehingga aman bagi kualitas udara. Kedua, mesin kami menyumbang untuk mencegah terjadinya bencana alam banjir. Hal ini dikarenakan mesin kami membutuhkan bahan dasar plastik, dan kami berharap plastik yang menyumbat sungai dan selokan dapat berkurang dan meminimalisir terjadinya bencana alam banjir. Ketiga, mesin kami mendaur ulang sampah plastik lebih optimal. Berbeda dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan,
Mesin kami mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak tanpa berakhir menjadi sampah lagi. Dampak positif bagi masyarakat. Mesin kami mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar sintetis setara dengan premium. Oleh karena itu, masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai bahan bakar pemotong rumput, diesel, traktor, ataupun motor, sehingga masyarakat bisa menghemat pengeluaran atau biaya produksi dan berdampak positif bagi kehidupan mereka. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Indonesia mengalami krisis sampah plastik dan harus mendapatkan solusi yang terbaik untuk menanggulangi permasalahan ini. Kami di sini menawarkan mesin Aplas jadul, yaitu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak sintetis yang ramah lingkungan, sehingga dapat berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat. Sekian pemaparan dari tim kami. Semoga ide gagasan dari tim kami dapat menjadi solusi untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.